Terbongkar sudah. Said Ubaidillah Ba'alawi itu keturunan dari dinasti ini. Oke, kita simak penjelasan dari Kiai kampung ini. Mohon disimak sampai akhir biar gak gagal paham. Ternyata sebagian dari ibadahnya banyak yang salah, terus sepertinya tidak memahami kaidah-kaidah nasab, ilmu nasab, sehingga banyak dari buku yang redaksinya itu salah pengaplikasian kaidah ilmu nasab. Terus di antara dalil-dalil pengambilan iya, pengambilan dalil seperti konotasinya Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari yang dianggap mengisbat nasab Ba'alawi hanya karena penyebutan Sayyid. Iya. Padahal istilah Sayyid itu enggak di tulisan selanjutnya, redaksi selanjutnya itu Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari itu juga menyematkan gelar Sayyid itu kepada Imam Ghazali. Berarti istilah Sayyid itu umum ya, bukan khusus. Bukan isbat. Istilah Sayyid itu bukan isbat tapi gelar. Sebatas gelar kepada tokoh ulama untuk menghargai karya dan kiprah beliau itu untuk bangsa dan agama. Iya, seperti itu. Ini dianggap isbat. Di mana? Terus dalil-dalil dari sejarawan itu setelah kami teliti itu ternyata sejarawan kontemporer lah. Iya, bukan sejarawan yang tua. Iya. Pokoknya semua yang saya teliti di dalam buku itu adalah para tokoh sejarawan yang di atas abad ke-10. Ke belakang dan iya, terus pernyataan para kiai seperti Ibnu Hajar, terus Imam Sakhawi dalam Dauhul Lami, dan kiai-kiai ulama-ulama yang disebut di dalamnya itu semua itu setelah abad ke-9. Setelah diteliti oleh kami, Gus Hasan, kami dan Abdul Walid Syakuri, ternyata sumbernya itu daripada pernyataan dan pengakuan daripada para ulama itu semuanya mengkerucut kepada sumber yang satu. Nah, ini ketika ditinjau oleh kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqulu min aslin wahid. Jadi tidak bisa dibuat hujah setiap sumber-sumber ketika semua sumber itu mengkerucut kepada asal yang sama, asal yang satu, yaitu adalah Al-Burqa Al-Musyiko karya. Berarti istilah klaim sepihak ya? Iya, enggak, bukan cuma klaim sepihak ya. Jadi Al-Burqa Al-Musyiko karya Syekh Ali As-Sakr, sumbernya satu. Iya. Dan banyaknya sumber ketika mengkerucut kepada sumber yang satu itu tidak bisa dibuat hujah. Ini satu. Yang kedua, sekarang kami kembali kepada kaidah ilmu nasab. Idza ikhtalafa nasabani falyakhud bil aqdabis sahih. Jadi ketika ada dua nasabah yang berbeda, penulis nasab yang berbeda, maka kita dianjurkan untuk mengambil yang lebih tua, yang lebih sahih. Nah, Al-Burqa Al-Musyiko itu terbantahkan karena Al-Burqa Al-Musyiko ini menyalahi usulnya. Kitab yang lebih tua seperti As-Sajaratul Mubarakah, terus Al-Muntaqilat At-Tarifiyah Ibnu Toba yang ditulis di abad keempat, abad kelima, di abad kelima, terus Al-Burqa Al-Musyiko di abad keenam. Jadi ini sudah terbantahkan. Iya, ini terbantahkan. Oleh karena itu kami mengkaji buku itu. Awalnya kami cukup takjub dengan buku itu yang katanya 500 halaman lebih, kemudian yang mentahqiq atau yang mendukung atau yang memberi komentar atau yang memberi kata pengantar itu adalah kiai-kiai sepuh. Artinya Pak Kiai sebelum mengkaji itu memang ada keraguan-raguan. Iya, menurut saya itu sudah wow dan sudah top, luar biasa. Tapi ternyata setelah
teman-teman minta mengkaji sama Gus Hasan di Komalnya Gus Hasan, Komal TikToknya itu, ternyata kok ibaratnya amburadul, terus dalil-dalilnya terus salah menyematkan kaidah, dan yang paling fatal, mereka itu mengambil disclaimer bab subutun nasab dalam kitab Prosaid, ya, yang berbunyi seperti ini: wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wal bayyinati tsabitat wala yathbutu bisyubuhat. Ini pertama di buku mereka ini dikutip dan salah teks, yang menurut saya husnudzon itu ada salah teks. Kenapa? Mereka wa yasbunu bisyubuhat katanya, yang di atas. Terus yang di bawah, redaksi tersebut ditulis ketika mereka membantah bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu menjiplak tokoh orientalis. Kembali mereka mengutip redaksi tersebut dengan salah juga. Wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinati tsabitat wa yasbutu bisyubuhat. Enggak ada elahnya. Nah, ini kalau diartikan wa yasbutu bisyubuhat, artinya dan nasab itu tetap dengan kesyubhatan-kesyubhatan. Artinya nasab itu bisa diisbat dengan sesuatu yang syubhat, dari yang syubhat. Nah, yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Nah, ini menurut saya dan teman-teman ini menyesatkan umat. Nah, karena itu kami dan para tim kami bertiga, Al-Fakir, saya, terus Gus Hasan Asy-Syarif, terus Kiai Gurib Sahuri, merasa terpanggil untuk meluruskan dan yang 500 halaman itu. Alhamdulillah penulisan sudah selesai, bahkan finishing pun juga sudah selesai, dan ini tinggal nunggu tanggal cetaknya. Insya Allah sebentar lagi mau dicetak dan akan kami sosialisasikan kepada para pimpinan pesantren agar bisa membaca buku tersebut untuk memilah mana yang salah dan mana yang benar. Dan di buku itu setiap redaksi, setiap pernyataan kami usahakan ada dalilnya, agar kami tidak cuma bicara dengan lisan saja, akan tetapi dengan dalil. Oke, menarik ini Pak Kiai. Yang terakhir, ini bagaimana apa istilahnya untuk masyarakat umum, peringatan atau imbauan Pak Kiai untuk masyarakat umum, terutama para muhibbin dan lain sebagainya. Nah, tujuan awal ini adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membela dan menjaga nasab suci. Full ready. কিছু କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? Happy Diwali. Happy Diwali. Untuk membela dan menjaga nasab suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, dari orang-orang yang menyalahgunakan nasab mulia, nasab suci baginda untuk kepentingan dunia. Ya. Terus semoga ini juga mendapatkan barokah daripada leluhur, khususnya para wali songo yang di buku mereka itu pongkol nasabnya wali songo, yaitu Said Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dibatalkan. Katanya Said Soleh itu kasusnya sama dengan Ubed. Tidak ada catatan atau verifikasi dari kitab sezaman atau yang mendekati. Ini beda. Jadi mereka ini menyirat pokok nasab wali songo dari Sunan Gunung Jati, terus Sunan Kudus dan Sunan Giri yang Al-Hasani semua, dari jalur Sayyid Maulana Ibrahim di Campa yang berjuluk Maulana Tamsi, terus yang ke atas nyambung kepada Said Soleh, ini dibatalkan dengan melakukan kejahatan ilmiah. Kenapa saya bilang kok melakukan kejahatan ilmiah? Karena mereka mengutip dari kitab itu dipotong, disebut awalnya. Terus penjelasan terhadap putra-putrinya Syekh Abdul Qadir Jailani enggak ditukil oleh mereka.
Jadi diambil awalnya saja bahwa Said Soleh itu tidak terverifikasi. Padahal seperti yang kita baca di kitab-kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu dijuluki dengan Abu Soleh. Abu Soleh. Iya, dan ini masyhur dan terkenal. Kok gimana ya, kok berani-beraninya mereka ini membatalkan Said Soleh ini atau mentiadakan Said Soleh ini dari catatan putra-putri Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal ini masyhur. Oleh karena itu, semoga buku yang kami tulis untuk membantah dan meluruskan setiap pernyataan dan redaksi yang mereka tulis di dalam buku Keabsahan Nasab Mbah Alawi bisa mencerahkan umat dan bisa memberi didikan ilmiah untuk menghadapi polemik nasab ini dengan secara ilmiah. Dan semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melewati dan mengatasi polemik nasab ini juga dengan ilmiah dan juga jadi pelajaran. Iya. Dan di closing statement di buku bantahan ini kami menceritakan sesuai dari sumber yang kami tukil dari Syiar A'lamin Nubala, terus Al-Quburiyah, Al-Wasiliyun, itu bahwa Ubaid itu bukanlah anaknya Ahmad bin Isa, akan tetapi keturunan dari Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah. Yang Maimun Al-Qaddah itu masyhur dengan dinasti Fatimiyun yang menguasai Maghribi, sebagian Afrika dan Mesir. Yang memang karakternya itu kejam. Jadi pokok nasabnya ke sana ya? Iya, karakternya itu kejam dan pola dakwahnya itu kasar. Yang ini hampir mirip dengan klan Ba'anawi yang ada di Indonesia ini. Kasar, sombong, kejam. Oleh karena itu, atas usulan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Salahuddin Al-Ayyubi di masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi membantai mereka karena dianggap berbahaya terhadap Islam. Nah, ini sumbernya Syiar A'lamin Nubala, kitab-kitab sezaman, kitab-kitab yang mendekati kepada masa-masa mereka. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita dan semoga klan Ba'anawi menjadi sadar siapakah mereka sebenarnya dan siapakah leluhur mereka sebenarnya, dan bisa memperbaiki kesombongan dan kecongkaan dan keangkuhan mereka. Iya, siapa mereka? Ini kita sudah tahu. Kamu itu siapa? Oleh karena itu berhati-hatilah. Jadi jangan congkak, jangan sombong. Masa satu Kiai Habib yang kaki Habib yang bodoh lebih mulia daripada kepala Kiai 70 ulama yang kepala Kiai yang bersorban katanya. Iya. Jadi sekarang semoga mendapatkan hidayah dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan pakai Syiah atau jangan pakai akidah leluhurnya. Ayo kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Jadi kembalilah ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kembalilah ke akidah rahmatan lil alamin, NU. Ya, sekarang aku NU tapi perbuatannya seperti Khawarij, seperti Maimun Al-Qaddah atau dinasti Fatimiyin. Jadi ayo kembalilah kita bergandeng bersama-sama dan kembali kepada leluhurnya, jangan mengaku leluhur orang lain. Seperti itu. Mudah-mudahan buku ini menjadi pencerahan dan semoga yang salah bisa bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Kiai. Sekian dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita bersama, terutama para kalangan santri, para bindoro, gus-gus ini yang senantiasa menjadi muhibbin berat bagi Mbah Alawi. Terima kasih. Ya, terakhir ya. Terakhir, jadi siapapun yang ingin memahami polemik nasab, belilah buku ini. Buku Ketidakabsahan Nasab Mbah Alawi ini yang satu. Terus yang kedua adalah buku Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Mbah Alawi. Jadi di situ selain membedah masalah kajian nasab juga ada sejarahnya.
ada juga hurufatnya. Oh, hurufan. Iya, agar saudara-saudara kita yang selama ini tersandra oleh doktrin buta mereka karena hurufat-hurufat mereka terbebaskan. Semoga seperti itu. Oke, terima kasih. Kiai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, kita tadi sudah menyimak ya yang mana dari seorang Ustadz Kiai Jafar Shadiq ya, dan satu lagi seorang Kiai berdiskusi meneliti tentang Said Ubaidillah, dan beliau menyatakan bahwa Said Ubaidillah adalah keturunan dari dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ternyata berarti data Ubaidillah ada ya, orangnya ada, cuman dari dinasti Fatimiyah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, itu dia informasi kali ini. Semoga bisa menambah wawasan ya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Oke, kita doakan para kiai, para ulama yang benar, Allah panjangkan umurnya, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.